Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu Anda dalam belajar, khususnya dalam mempersiapkan penilaian harian nanti. Baiklah, marilah bersama-sama kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, tematik itu terdiri dari 4 mupel. Yang pertama itu PPKN, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga matematika, dan yang keempat SPDP. Untuk di materi hidup rukun di rumah itu terdiri dari mupel yang pertama PPKN, yaitu KD 31 dan 4.1. Yang akan kita pelajari yaitu simbol Pancasila dan pengamalan Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sila dasar. Pancasila artinya 5 dasar. Pancasila adalah landasan dasar atau ideologi negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Burung berwarna emas yang memegang semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda, walaupun berbeda tetapi tetap satu juga. Baiklah, simbol yang pertama, sila pertama yaitu bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila Pancasila yaitu berdoa dan bersyukur. Segala kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan itu merupakan contoh pengalaman sila kedua Pancasila. Sila kedua yaitu rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu saling menyayangi. Menjenguk teman yang sakit itu merupakan contoh pengalaman sila Pancasila yang kedua. Sila ketiga, pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Contohnya adalah bekerja sama. Apabila di sekolah itu contohnya bekerja sama melaksanakan piket. Yang keempat itu ada kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya adalah musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Yang kelima itu ada padi dan kapas. Bunyi silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah bersikap adil. Adil itu bukan sama rata, tapi adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya apabila ayah kalian membawa buah tangan, kue misalkan, adik dan kakak mendapatkan porsi yang berbeda. Adik yang masih kecil akan mendapatkan 1 potong kue. Kakak yang sudah besar SMP akan mendapatkan 2 potong. Itulah adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baiklah, materi yang kedua, mupel yang kedua yaitu ungkapan. Tadi seperti yang Ibu bilang adalah buah tangan. Buah tangan itu merupakan ungkapan. Apa itu ungkapan? Kita mempelajari KD 31 dan 41. Ungkapan. Ungkapan adalah gabungan 2 kata atau lebih yang menimbulkan makna baru atau arti yang baru. Contohnya ada kata ringan dan tangan. Ringan tangan itu artinya suka menolong. Ya. Yang kedua itu ada kata buah dan tangan. Kalau kita artikan satu-satu, buah itu artinya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Tangan itu anggota tubuh. Buah tangan artinya oleh-oleh. Yang ketiga ada tinggi hati, itu artinya sombong. Yang keempat rendah hati, yang artinya sopan dan ramah.
Yang kelima ada kutu buku. Kutu buku artinya orang yang gemar membaca. Dan yang keenam adalah membanting tulang. Membanting tulang artinya bekerja keras. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi matematika. KD 3.1, 3.2, 4.1, dan 4.2. Ada yang namanya bilangan. Matematika itu berkaitan dengan angka dan bilangan. Bilangan itu ada namanya lambang bilangan, ada namanya bilangan, nama bilangan. Lambang bilangan ini. Tahu angka ini? Angka ini punya nama. Namanya apa? 5. Oke. Lambangnya seperti huruf S, nama bilangannya 5. Ya. Sekarang kita masuki nilai tempat. Nilai tempat itu ada sebagai satuan, puluhan, ratusan. Nah, kalau angkanya 1, hanya terdiri dari satu angka, itu namanya satuan. Apabila terdiri dari 2 angka, 43, maka 4-nya menempati posisi sebagai puluhan. Ratusan, 543, maka angka 5 ini menempati posisi sebagai ratusan. Sejauh ini paham? Insya Allah paham nak ya. Selanjutnya kita masuk ke bentuk panjang. Bentuk panjang ini ada angka 321. Kalau dibaca 321. 3 itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 1 sebagai satuan. Itu bentuk panjang bilangannya ya. Lanjut kita masuk ke materi SBDP. Di SBDP itu merupakan singkatan dari seni, budaya, dan prakarya. Di SBDP subtema 1 itu kita mempelajari KD 3.2 dan 4.2, yaitu mengenai panjang pendeknya nada, kuat lemah bunyi pada sebuah lagu. Anak-anak, ibu rasa semuanya sudah tahu, sudah sangat familiar dengan lagu. Lagu, dalam sebuah lagu itu terdiri dari lirik, musik, dan notasi. Sekarang kita masuk, ada juga tempo ya kalau ini. Sekarang kita masuk ke lirik. Lirik itu adalah kata-kata dalam sebuah lagu. Contohnya pada lagu Pergi Belajar, oh ibu dan ayah, itu adalah liriknya. Yang kedua itu musik. Musik itu ada yang temponya cepat, ada yang lambat. Musik itu ada yang riang gembira, ada juga yang sedih. Yang selanjutnya ada yang dinamakan notasi. Notasi atau biasa not. Notasi yang kita pelajari itu notasi angka. Oke, notasi angka itu dilambangkan angka 1 sampai dengan angka 7. Untuk 1 itu mewakili do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 itu la, 7 si, dan do. Untuk nada tinggi itu biasanya ada tanda titik di atas. Untuk nada rendah biasanya titiknya di bawah. Insya Allah mama-mamanya bisa membantu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Nah, pada subtema 1 itu kita belajar tentang lagu Pergi Belajar, ciptaan Ibu Sud. Ciptaan artinya lagu itu dibuat atau ditulis oleh Ibu Sud. Irdam Temanku itu ciptaan Ati Mahmud. Baiklah anak-anak, ibu rasa itu rangkuman materi kita pada subtema 1. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kata yang salah atau materi
kurang jelas bisa ditanyakan dengan ibu. Apabila ada kesalahan ibu mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdala, alhamdulillahirabbil alamin. Dadah.